Shalom, terima kasih Ibu dan teman-teman semua yang sudah mengikuti video ini. Perkenalkan, nama saya Aprilini 1 dengan NIM 2121065. Pada video ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan etika komputer. Sebelum saya membahas lebih dalam lagi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang ikut serta dalam menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan dari etika komputer ini. Yang pertama adalah Ekawati JR Tangguh dengan NIM 2120152. Yang kedua ada Meniram Puluri Eda dengan NIM 2120073. Yang ketiga Delsi Alfonita R. Kata dengan NIM 2120096. Dan yang terakhir Marcel Kalikit Biliora dengan NIM 2120122. Sebelum kita mulai membahas tentang sejarah dan perkembangan etika komputer, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu etika komputer dan tujuan utamanya itu untuk apa. Etika komputer adalah analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi komputer, serta formulasi kebijakan untuk menggunakan teknologi secara etis. Tujuan utamanya adalah untuk membantu dan menjaga integritas dan reputasi suatu profesi, atau dengan kata lain, untuk memberitahu orang tentang bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Sejarah dan perkembangan etika komputer terbagi menjadi 5 era. Yang pertama, era 1940 sampai 1950-an. Yang kedua, era 1960-an. Yang ketiga, era 1970-an. Yang keempat, era 1980-an. Dan yang terakhir adalah era 1990-an sampai dengan sekarang. Pada awal tahun 1940-an, Profesor Norbert Wiener mengembangkan sebuah meriam anti-pesawat yang mampu melumpuhkan setiap pesawat tempur yang melintas di sekitarnya. Pengembangan tersebut kemudian memicu penelitian tentang perkembangan teknologi dan etika yang menciptakan penelitian tentang peran suatu bidang riset baru yang disebut dengan cybernetics atau the Science of Information Feedback Systems. Di tahun 1948, di dalam buku cybernetics-nya yang berjudul Control and Communication in the Animal and the Machine, ia mengatakan bahwa mesin komputasi modern pada prinsipnya merupakan sistem jaringan syaraf yang juga merupakan piranti kendali otomatis. Nah, pada tahun 1950, Wiener menerbitkan buku baru yang berjudul The Human Use of Human Beings. Bagian-bagian pokok dalam buku tersebut adalah tujuan hidup manusia, 4 prinsip-prinsip hukum, metode yang tepat untuk menerapkan etika, diskusi tentang masalah-masalah pokok dalam etika komputer, serta contoh topik kunci tentang etika komputer. Nah, walaupun Wiener tidak menggunakan istilah etika komputer dalam buku tersebut, ia meletakkan suatu fondasi yang menyeluruh untuk analisa dan riset tentang etika komputer. Istilah etika komputer sendiri akhirnya umum digunakan lebih dari 2 dekade kemudian. Pada tahun 1960-an, perkembangan etika komputer belum menjadi perhatian utama seperti yang kita lihat saat ini. Namun, ada beberapa isu etika komputer pada dekade tersebut. Yang pertama itu perkembangan awal komputer. Pada tahun 1960-an, komputer masih dalam tahap perkembangan awal. Isu-isu etika belum begitu dominan, tetapi sejumlah pemikiran mengenai pengguna komputer dan data pribadi mulai muncul. Yang kedua itu pendirian ACM. Pada tahun 1960, ACM adalah organisasi profesional utama di bidang ilmu komputer, dan mereka memiliki kode etik yang mengatur perilaku anggotanya yang berkembang seiring waktu. Yang ketiga itu pengguna komputer dalam perang. Selama perang Vietnam, komputer digunakan dalam pengembangan sistem senjata dan strategi perang. Ini menciptakan pertanyaan etis mengenai dampak penggunaan teknologi dalam konflik bersenjata. Yang keempat itu etika pengembangan perangkat lunak. Pada tahun 1960-an, perusahaan dan institusi mulai mengembangkan perangkat lunak. Isu-isu etis berkaitan dengan hak cipta, lisensi, dan tanggung jawab pengembangan perangkat lunak menjadi perhatian. Yang kelima itu privasi dan data. Meskipun belum
sepopuler sekarang, kekhawatiran tentang privasi dan pengumpulan data mulai muncul dengan penggunaan komputer yang semakin meluas. Namun penting untuk diingat bahwa etika komputer sebagai bidang studi formal baru benar-benar berkembang lebih jauh pada tahun-tahun berikutnya. Dan banyak kerangka kerja etika komputer yang kita kenal hari ini belum sepenuhnya terbentuk pada tahun 1960-an. Seiring dan perkembangan teknologi komputer, isu-isu etika komputer juga belum berkembang dan berkembang hingga saat ini. Salam, perkenalkan nama saya Mini Rambulureda dengan NIM 2120073. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan etika komputer di era 1970. Sejarah perkembangan etika komputer mencangkup berbagai konsep dan prinsip-prinsip moral yang terkait dengan penggunaan dan perkembangan teknologi komputer pada waktu itu. Komputer semakin merasuki berbagai aspek kehidupan manusia dan muncul pertanyaan etika dalam seiring dengan perkembangan teknologi ini. Pada tahun 1970 terdapat beberapa kejadian dan peristiwa yang mempengaruhi perkembangan etika komputer. Pertumbuhan penggunaan komputer mulai meluas di berbagai industri dan lembaga. Munculnya pertanyaan tentang privasi data, keamanan informasi, dan tanggung jawab terkait pengolahan data pribadi. Pertumbuhan internet awal. Meskipun internet masih dalam tahap awal perkembangannya, muncul pertanyaan tentang hak cipta, kebiasaan berbicara, dan anonimisasi di dunia maya. Sejarah perkembangan etika komputer era 1980-an. Tahun 1980-an, sejumlah konsekuensi sosial dan teknologi informasi membahas tentang kejahatan komputer yang disebabkan kegagalan sistem komputer, invasi keleluasaan pribadi melalui database komputer, dan perkara pengadilan mengenai kepemilikan perangkat lunak. Yang terakhir, era 1980-an sampai dengan sekarang. Sepanjang tahun 1990, berbagai pelatihan baru di universitas, pusat riset, konferensi, jurnal, buku teks, dan artikel menunjukkan suatu keanekaragaman yang luas tentang topik di bidang etika komputer. Para ahli komputer di Inggris, Polandia, Belanda, dan Italia menyelenggarakan Ethicom sebagai rangkaian konferensi yang dipimpin oleh Simon Rogerson. Perkembangan yang cukup penting lainnya adalah kepeloporian Simon Rogerson dari The Montfort University yang mendirikan Centre for Computing and Social Responsibility. Di dalam pandangan Rogerson, ada kebutuhan dalam pertengahan tahun 1990 untuk sebuah generasi kedua, yaitu tentang pengembangan etika komputer. Nah, berkat jasa dan kontribusi pemikiran yang brilian dari para ilmuwan di bidang etika komputer, dimulai dari Wiener, Parker, Weizenbaum, sampai pada Rogerson, akhirnya etika komputer menjadi salah satu bidang ilmu utama pada banyak pusat riset dan perguruan tinggi di dunia yang akan terus dikembangkan mengikuti perkembangan komputer itu sendiri.